Melangkah adalah satu cara untuk dapat maju ke depan. Melangkah membawa seseorang untuk berpijak dari satu titik pada titik lainnya. Semesta hadir memberikan takdir untuk semua umat manusia, melangkah dengan sepasang kaki yang sempurna. Namun, bagaimana bila semesta menarik kembali takdir itu? Pupus sudah harapan untuk melangkah. Rasa khawatir, takut, dan kesedihan mengunci diri karena sulit untuk dipikirkan. Bagaimana tubuh ini bisa kembali pada dahulu yang kuanggap sempurna? Kenalkan, nama saya Aditya, umur saat ini 23 tahun, tempat tanggal lahir Palembang 15 Juni 1997. Akrab disapa dengan nama Aditya, pemuda tangguh, gesit, bahkan berani untuk berlari maju menggapai cita-citanya yang tidak lain yaitu sepak bola. Olahraga yang sudah melekat dalam diri Aditya hingga saat ini. Jika dirinya dihadapkan oleh dua pilihan cabang olahraga, Aditya tidak segan untuk mengeluarkan ungkapan cintanya terhadap dunia sepak bola. Segala hal ia perjuangkan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Namun, takdir berkata lain. Dirinya perlu dihadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan pemuda asal Bandung ini. Ia harus merelakan salah satu kaki kanannya untuk melanjutkan kehidupan Aditya di masa depan. Lalu, bagaimana dengan cita-cita yang sebelumnya sudah ia pegang? Kegiatan saat ini saya tetap latihan rutin, mendalami skill sepak bola. Udah itu aja. Jadi lebih ke seni lah, sepak bola lebih ke kebersamaannya di dalam lapangan, karena seninya itu ketika main bola udah bisa melakukan apa ya, seni di lapangan itu udah membuat penonton terhibur gitu. Emang udah dari kecil sih, udah jadi lingkungan sekitar dari rumah, jadi kebiasaan juga yang akhirnya cinta sepak bola. Mulai pengen fokus ya, lebih ke fokus itu ketika ninjak SMP. Jadi pas SMP, karena melihat teman-teman udah mulai mengikuti kejuaraan-kejuaraan sekota Bandung gitu. Nah jadi di situ mulai pengen apa ya, tertarik pengen menyamai gitu. Pengalaman yang menarik sih sebenarnya sepak bola yang kena sama saya sendiri, lebih ke mental. Karena pas main bola gitu, kayak persiapan sebelum turnamen kan, si pemain selalu dibentuk fisik juga kan, dilatih mental juga kan di situ. Kayak wah, saya bisa nggak ngelakuin tes fisik kayak gini, jadi udah apa ya, tantangan gitu. Waktu itu gimana ya, dapat rekomendasi dari pelatih
buat ikut serta itu sih seleksi. Gimana ya, awalan sih nggak berharap terlalu pengen bisa masuk Persib, tapi setelah seleksi malah lolos gitu. Suatu kebanggaan juga sih, karena bisa memperkuat klub kebanggaan Kota Bandung. Ya, pasti sempat ada jenuh gitu kan, karena main bola terus kan jenuh. Jadi waktu itu ada sempat dimesin kan, jadi kegiatan itu latihan terus di mes gitu, latihan di mes, sempat jenuh juga kan, latihan kurang semangat gitu. Jadi disitulah tantangannya pemain bola. Banyaknya sih kayak kegiatan, misalkan pelariannya lebih ke misalkan main gitar, ngulik kayak gitu kan, melepaskan gitu. Terutama ayah sih, jadi tetap ngusahain gimana caranya saya bisa terus berkembang di dalam sepak bola. Yang sekarang yang didalami lempar lebih. Kenapa ya? Ini kan beda lagi kayak sepak bola. Pertama lebih ke atlet individu kan ya. Jadi gimana caranya naklukin diri sendiri, kayak melempar. Jadi kan lebih menahan emosi lah. Ini kan lebih ke skill kalau lempar lebih. Terus tekniknya juga harus kayak gitu. Ini mulai tertarik sekarang itu lebih mendalami lempar. Sepak bola memang sangat berarti bagi Aditya. Dengan hobi dan cita-citanya tersebut, ia dapat bergabung dengan salah satu klub sepak bola yang cukup dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau kerap disebut Persib. Pencapaiannya itu membuat pemuda berumur 23 tahun ini semakin yakin bahwa dirinya dapat meraih apa yang ingin digapainya sebagai pesepak bola profesional. Namun, di tengah perjalanan yang sangat indah bagi Aditya, tiba-tiba ia harus dihadapkan dengan lika-liku kehidupan yang sangat berat untuk diperjuangkan oleh dirinya. Awal mula, jadi ketika uji coba di kampus melawan salah satu kampus di Bandung. Jadi pas kejadiannya itu ketika bermain baru 11 menit, Kadit tetap peluang nyetak gol, terus kena benturan kiper, kena tackle, yang akhirnya cedera patah tulang. Terus nggak lama dari situ dapat perawatan kan, dari medis. Terus dapat obrolan dari teman-teman, kan Adit minta saran baiknya kemana gitu, ini dibawa atau langsung ke medis apa ke ahli patah tulang. Teman-teman nyaranin ke ahli patah tulang. Jadi kan kondisi lagi redup kan, itu kondisi lagi sakit mah lagi nyerahin diri lah ke teman-teman. Ya teman-teman ngusahain juga dibawa ke ahli patah tulang. Respon pertama kaget sih, kirain Adi sendiri kan cuman
benturan doang gitu, tapi pas dilihat bener-bener patah situ. Terus sempat dibenerin ke ahli patah tulang yang di Cilengkrang di Bandung. Terus kontrol berapa sekitar 3 minggu gitu, yang akhirnya kurang membaik. Saranin dari keluarga sih waktu itu ke medis setelah di ahli patah tulang, karena pas di medis, pas penanganan pertama udah apa ya, ada luka luar yang tadinya luka dalam jadi ada luka luar, otomatis keluarga nyaranin ke medis. Sempat di medis juga dirawat 1 harian, kan udah diperiksa segala macam sama dokter. Ya ternyata keluarga juga nggak sanggup gitu untuk biayanya. Terus dicabut juga, dicabut lagi, dibawa ke ahli patah tulang. Selepas dari kejadian cedera itu dibawa ke ahli patah tulang yang di Cilengkrang di Bandung. Karena si bapaknya udah tua juga, nggak sanggup ngerawat di tempatnya, jadi disaranin buat kontrol doang, terus pulang, terus seminggu kemudian kontrol lagi selama 3 minggu gitu, terus gitu, yang akhirnya si kondisi kaki malah kurang membaik gitu. Jadi pas sekitar 3 mingguan di area kaki itu banyak benjolan-benjolan itu, kayak cairan-cairan kepanasan, kulit kepanasan. Niat si bapaknya itu apa ya, ngilangin si luka itu, si cairannya. Cuman setelah itu malah ada luka, jadi si kulitnya itu ngelupas, jadi ada luka luar. Pas pulang ke rumah sempat tidur gitu, pas bangun di area betis itu kerasa dingin. Kenapa? Pas dilihat ternyata udah banyak darah gitu, si kondisi kaki udah banyak darah. Kaget kan si orang tua juga pas dibuka, ternyata si pembuluh darah itu pecah, karena emang ada kena gesekan tulang yang patah di dalam, jadi ada luka. Terus dari situ dibawa ke rumah sakit Halmahera di Bandung, terus diperiksa segala macam. Ya ternyata harus menjalani operasi 2 kali katanya. Pertama kulit dulu, terus yang kedua tulang. Dirawat seharian, terus paginya sempat ada diskusi lagi keluarga sama dokter. Ternyata keluarga nggak sanggup karena biayanya. Lalu dicabut. Dari keluarga ada saran dibawa ke ahli patah tulang yang di Cimande. Dibawa ke Cimande, sampai di sana dilihat dulu sama Pak Haji, karena kondisinya kan udah lama juga. Pas dilihat kata Pak Hajinya, wah udah rusak katanya. Kalau dibenerin mudah-mudahan bisa diselamatin. Pas dibenerin selang 2 hari kan dirawat di Cimande. Pas dikontrol lagi sama Pak Hajinya, ternyata si dagingnya itu ngelupas gitu dari tulangnya, ngelupas. Adi sendiri juga kaget. Perkiraan Adi sendiri kan sekitar 3 bulan 4 bulan udah bisa sehat lagi gitu, bisa jalan lagi. Ternyata beda gitu kondisinya. Hampir setahun gitu dirawat di Cimande dengan pengobatan tradisional. Setahun, terus kondisi kaki juga kurang membaik, malah makin buruk gitu kondisi kaki. Terus akhirnya diskusi lagi sama Pak Hajinya yang ngerawat, minta saran
kalau ke medis gimana, misalkan apakah bisa dicangkok gitu, dicangkok atau gimana lah. Ternyata Pak Haji nyaranin emang bisa katanya dicangkok, terus pilihan keduanya paling diamputasi katanya. Ya di ikhtiaran lah, di ikhtiaran aku diusahain ke medis, pergi ke medis di Hasan Sadikiah coba. Sampai di sana kan diperiksa juga, ternyata kalau kata dokternya kalau dicangkok si kondisi kakinya nggak bakal tumbuh katanya, soalnya si area betis belakang tulang kecilnya udah nggak aktif. Kalau dicangkok kemungkinan nggak bakalan jadi, takutnya ada luka baru gitu. Jadi disaranin kata dokter harus diamputasi. Kak Adit kan belum siap, sempat nangis kan di rumah sakit, minta pulang ke rumah, stres kan gitu, mana harus diamputasi kan, sedangkan kan pengennya dicangkok gitu, tapi nggak bisa. Di rumah setahun itu bikin kegiatan kayak nulis, baca buku segala macam, gimana caranya buat ngalihin gak mikirin kaki gitu, gak mikirin kaki terus. Setiap bulan itu ganti kegiatan, soalnya menghindari jenuh kan, ganti kegiatan. Di samping itu kan sambil ibadah lah, minta petunjuk ini gimana sih kaki, apa mau diamputasi, apa mau dilanjutin pengepasan seperti itu. Ternyata habis bahkan setahun lah di rumah. Jadi di rumah memperbaiki makan kan, awalnya makan juga nggak masuk gitu, sehari sekali juga nggak masuk, diusahain sehari bisa 3 kali lagi gitu makan, ya alhamdulillah gitu bisa. Jadi mulai lepas gitu lah dari pikiran tentang kaki, terus hati juga mulai ngasih kenapa jadi diamputasi gitu. Terus kan selama di rumah jarang nonton TV juga. Yang uniknya jadi ketika pas nonton TV, tanda-tandanya itu emang apa ya, kayak yang diliatin gitu. Pas nonton TV berita diamputasi gitu kan, padahal yang kok berita kayak gini gitu kan. Terus kondisi Adit juga belum siap, matiin lagi gitu, fokus lagi kegiatan, yang akhirnya makin yakin gitu pengen diamputasi, bahwasanya setelah diamputasi bakal sembuh lagi biasa. Karena setahun di rumah ngebandingin kalau diamputasi emang cepat, cuman siap nggak menerima kesakitan yang baru gitu. Tapi kalau ngelanjutin pengobatan yang lama, perkiraannya nggak tahu kapan sembuhnya Kak. Terus efek kedepannya kayak gimana, jalannya kapal luasa atau enggak, sempat ngebandingin juga. Akhirnya ngambil keputusan, walaupun emang berat kan ngambil keputusan diamputasi, emang kondisi juga waktu itu udah siap kan ngambil pengen diamputasi. Terus didiskusiin sama keluarga, ya kata keluarga ya balik lagi ke Adit. Tapi ngambil keputusan itu lama, sebulan kemudian kan sambil diurusin lah segala macam buat diamputasi ke rumah sakit. Yang gak lama gitu dari situ datang ke rumah sakit, masuk ke ruangan bedah. Jadi kayak nggak kaget lah, udah lepasnya udah ikhlas karena emang udah mikirnya gimana ya, kondisi ketika pas di rumah disebut udah sekarang makan gak masuk, terus pikiran wah kemana lah. Jadi bisa tenang itu setelah bikin kegiatan sendiri, kayak ya ibadah segala macam. Yang akhirnya yang tadinya kan dipen gitu kan, dipen mempertahankan kaki, gimana caranya kaki ini nggak diamputasi, yang akhirnya bisa lompat.
kita kan masuk bulan puasa sebulan, kemudian setelah diamputasi jadi pengen beli lauk gitu buat makan sahur, usahain naik motor sendiri, kondisi pakai kaki satu gitu, terus masih lemas, jatuh gitu dari motor. Pas pulang di rumah kayak udah gak bermanfaat gitu buat diri sendiri juga, buat beli lauk juga nggak bisa. Pas awal sempat stres, tapi makin sini nguatin kaki gitu, masuk fisioterapi kan buat penguatan mental, terus cara jalan pakai kaki. Setelah itu kan ya alhamdulillah gitu, sedikit bisa mandiri gitu, minimal kayak bisa jalan lagi, mulai belajar kayak. Jadi setelah diamputasi itu lebih ke pengulangan, kayak naik motor ngulang lagi, kayak kalau anak sekolah mah nggak naik kelas gitu, nggak naik kelas, jadi perlu ngulang lagi. Yang akhirnya terbiasa. Jadi tiap hari itu tekanan sama diri sendiri itu gimana caranya Adit ini bisa mandiri lagi gitu, minimal nggak nyusahin lah keluarga juga. Itulah Aditya, berani untuk keluar dan membebaskan dirinya dari kekelaman yang merenggut kehidupan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa bahwa dunia itu jahat. Ia mencoba untuk berani mendatangkan harapan dan semangat, serta berdamai dengan kenyataan yang ada. Memang perjalanan hidupnya tidak mudah untuk dilewati. Banyaknya tantangan dan cobaan itu membuat Aditya mengerti bahwa dirinya harus tetap berjuang. Tidak peduli apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, bahkan apa yang ia pikirkan. Satu hal yang ada dalam dirinya saat ini adalah maju dan pantang menyerah. Dorongan sih lebih melihat sama yang diamputasi, setelah kumpul sama paguyuban kaki palsu, lihat yang pakai kaki palsu itu jadi apa ya, dorongan tersendiri gitu, semangat gimana caranya bisa jalan kayak teman-teman gitu. Kenapa kayak yang enak gitu pakai kaki palsu, sedangkan pas Adit sendiri pakai baru 10 meteran udah capek gitu kan, kayak berat gitu, kayak bohong. Tapi kan proses lah. Jadi yang bikin semangat teman-teman yang pakai kaki. Support dan support juga. Jadi ya kayak kumpul masih biasa, jadi nggak anggap tadi beda, jadi kayak biasa. Nggak kepikiran buat main bola lagi karena udah pikiran bukan gantung sepak, padahal gantung kaki kan. Tapi pas mulai lihat ada sepak bola amputasi, jadi mulai tertarik lagi lah. Karena apa ya, unik pakai tongkat. Jadi tantangannya gimana caranya bisa naklukin tongkat gitu. Terus bisa berdamai juga sama tongkat. Jadi mulai coba-coba kan
belajar lagi kayak nendang. Awalan nendang juga kan kesel, yang tadinya bisa nendang jauh pas pakai tongkat kok dekat, tapi kan proses lah yang menjawab. Alhamdulillah bisa lewat gitu, kayak passing enak lagi, terus ngoper bola enak, juggling udah biasa lagi. Jadi butuh waktu adaptasi sama tongkat, karena tongkat ini lebih menggantikan kaki yang ini. Itu ada momen pas kayak di passing sama temen, perasaan kaki kanan masih ada, mau dikontrol pakai kaki kanan, terus dicoba ngolong gitu. Kena kolong sempat ya menertawakan diri sendiri dulu. Ternyata emang sulit itu main bola pakai tongkat, pakai kaki satu. Lebih ke pengulangan sih. Jadi sebelum menjadi disabilitas, waktu itu kan ada disabilitas, jadi pengulangan kayak jalan terus naik motor, aktivitas seperti biasa dilakuin lagi, diulang. Yang akhirnya gitu, alhamdulillah sampai sekarang udah biasa lagi. Apa ya, bingung kan awalnya mau naik bis juga kan, mikir dulu. Kan sebelumnya pakai kaki palsu belum pernah diajarin naik tangga kan. Terus awal mau naik gimana, ya loncat aja gitu kan. Yang akhirnya ketawa sendiri di bis. Ternyata bisa juga gitu kondisi kaki pakai kaki palsu. Terus yang bingungnya itu pas turunnya pas turunnya gimana gitu. Jadi sepanjang jalan sebelum sampai ke Jakarta kepikiran turunnya kayak gimana. Terus ya gitu, ternyata bisa gitu dilakukan. Kondisi menjadi seorang disabilitas itu emang sulit sebenarnya. Pertama, mau keluar rumah juga banyak mikir, karena harus pakai kaki palsu dulu. Tapi kalau udah bisa berdamai sama diri sendiri, cuek-cuek aja gitu, keluar mau pakai tongkat juga cuek gitu. Karena teman-teman anggapnya kemungkinan lah bisa main bola lagi, ya sekarang ya bisa lagi gitu. Jadi apa ya, buat ternyata kondisi kaki saat itu masih bisa, cuman kondisinya berbeda, ada bantuan pakai tongkat. Nguji adrenalinnya, karena belum pernah kan main bola pakai tongkat. Kalau benturan kayak gimana kan, jadi penasaran. Jadi sempat kepikiran kalau benturan sama tongkat lagi gimana. Ternyata pas dicoba ya biasa-biasa juga.
ke adaptasi. Lebih apa ya, komunikasi lah, sharing, karena kan teman-teman Inaf juga si apa ya, riwayatnya beda-beda gitu kan, jadi lebih ke sharing, entah itu tentang sepak bola, entah itu kehidupan, jadi lebih asiknya di situ. Di rumah juga udah persiapan, jadi sebelum datang ke Inap gimana caranya nggak malu-maluin gitu. Jadi di rumah itu ya kan ada lapangan dekat rumah, latihan tiap hari, jadi mengulang apa yang udah didapat gitu pas sebelum jadi kita. Kali apa ya, jadi bahan dorongan ya, semangat lagi lah, karena kondisi setelah diamputasi yang tadinya kepikiran mau berhenti main bola nyala lagi gitu apinya, jadi harapan yang tadinya udah nggak ada gitu ada lagi setelah melihat ternyata ada wadah sepak bola amputasi buat ngembangin. Salah seorang pemain sepak bola dunia profesional, yakni Lionel Messi, pernah berkata, "Anda harus berjuang untuk mencapai impian. Anda harus berkorban dan bekerja keras untuk itu. Saya tidak pernah puas, saya selalu mendorong batas saya. Dan saya selalu mencoba untuk mendapatkan yang lebih baik setiap harinya. Tak ada kesuksesan dari hasil berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Sukses itu berarti bekerja keras, dan kerja keras itu banyak dikorbankan, baik waktu, materi, dan yang lainnya." Ya, memang pesan yang diungkapkan oleh Lionel Messi saat itu persis sekali seperti apa yang menggambarkan sosok Aditya. Tidak hanya berlari untuk mengejar bola, namun ia berlari untuk mengejar impiannya kembali, yang memang sebelumnya sempat terkubur. Ia tidak hanya menendang bola untuk masuk dalam gawang lawan, namun ia menendang penghalang untuk dirinya masuk dalam harapan yang lebih tinggi lagi untuk diraih. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi sesuatu yang menahan Aditya untuk bebas dari kekelaman. Aditya mengobarkan kembali semangat dan juang serta sukacita yang dulu pernah hilang. Setiap makhluk hidup di dunia memiliki wadah untuk meletakkan dirinya menjadi lebih nyaman. Sama halnya ketika seseorang mencari wadah, ia ingin wadah yang nyaman dan bersahabat dengan jiwa dan raganya. Indonesia Amputee Football, atau yang kerap disebut dengan INAF, telah menjadi wadah bagi Aditya untuk kembali meraih mimpinya. INAF membantu Aditya untuk bangkit kembali dengan segala keterbatasan yang ia miliki,
ternyata adalah motivasi bagi Aditya untuk tetap melihat ke depan. Ia tidak merasa bahwa kehidupannya telah selesai. Ia tidak merasa bahwa apa yang ia cita-citakan telah hilang begitu saja. Semesta memang punya caranya sendiri untuk setiap orang yang percaya bahwa seseorang yang memiliki kekurangan pun tetap dapat memegang masa depan yang indah. Tidak peduli berapa kali Aditya jatuh di tengah pergumulan hidupnya, ia tetap percaya jika ada pelangi sehabis hujan. Nama saya M. Syafei, pelatih dari Garuda Inap atau Indonesia Football Indonesia. Kebetulan Adit waktu itu telepon saya bahwa ketika itu Indonesia telah mengikuti trofeo, dan kemudian Adit telepon saya bahwa dia ingin masuk ke Indonesia Football Garuda Inap. Kemudian beliau kontak saya lagi untuk memperjelas, dan saya jelaskan kalau Adit ingin main sepak bola yang grupnya amputasi, maka Adit bisa datang ke lapangan di Rumah Sakit Suyoto, Jakarta Selatan, Bintaro. Dasar Adit itu pemain sepak bola murni ya. Sepak bola murni, dia tuh kidal ya, dia kiri, dia ada di di kiri luar ya. Main bola tuh bebas sebenarnya ya. Main bola tuh bebas, tergantung nanti bagaimana formasi pelatih yang menginginkan formasi untuk main sepak bola. Tetapi setelah saya pelajari Adit di Inaf, ya kita coba terus, kita asah, ternyata Adit lebih bagus berada di posisi kiri. Dan saya siapkan juga Adit sebagai pemain striker di Inap. Saya yakin bahwa dasar sepak bola dia kuat. Saya melihat dari suatu sisi dia sebagai pemain bola sepak bola murni, kemudian dia ada sedikit ada musibah sehingga dia sedikit tergoyah hatinya, tapi setelah mengikuti Garuda Inap dia tambah yakin, dan saya pun sebagai pelatih yakin bahwa Adit ke depan lebih bagus lagi. Ketika Adit masuk di Inap, kita berlatih, saya coba dengan menggunakan tongkat ya, karena tongkat itu beda, bukan di ketiak tapi di tangan. Saya coba beberapa kali dia lari ya, yang utama lari. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan tangan dan kaki. Ternyata ya awalnya memang sulit ya, karena untuk melontarkan tongkat aja kan keras kita untuk mengayuh itu. Tapi 3 kali pertemuan mereka ada perkembangan bahwa dia bisa menggunakan tongkat itu, dan semakin lama karena kita latih serius untuk dia bermain sepak bola, sehingga sampai akhirnya Adit ini tambah lama tambah bagus dan meningkat dalam sepak bolanya. Alhamdulillah Adit dengan santun berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, dengan manajemen, dengan pelatih, sehingga kita bisa tahu ya bahwa Adit bisa komunikasi dengan teman yang satu dengan teman yang lain. Karena dengan komunikasi dengan teman yang lain dengan baik, ya saya yakin dengan temannya bisa bermain dengan baik juga di lapangan. Ya sebenarnya ya keunikannya dia itu awalnya dia kan sedikit agak nyerah ya. Di mana saya bermain bola, karena yang satu sudah tidak ada, tapi dengan keunikan dia, kegigihan dia mencoba ke satu tempat permainan sepak bola. Ternyata dia masuk ke Inap, mungkin
main bola ini unik. Kok dengan 2 tongkat begitu, dengan maaf dengan satu kekurangan kaki, tapi uniknya dia juga masih bisa bermain sepak bola, dan uniknya lagi kok saya bisa lebih bagus main sepak bolanya. Semua pemain pasti akan mengalami ya. Semua pemain sepak bola dimanapun saat mereka berubah suasana, berubah tempat, apalagi Adit berubah dalam organ tubuhnya ya dengan kaki, tetapi karena mereka semangat, mereka sungguh-sungguh dan yakin, dan saya pun sebagai coachnya di lapangan juga saya bisa komunikasi antara Adit dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya pun meyakini bahwa Adit juga baik dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, karena main bola itu ada komunikasi, main bola tidak sendiri. Jadi siapapun yang bermain sepak bola itu main yang umumnya 11 orang, dan inap ini yang amputasi ini main 7 orang, sehingga kita dengan satu dengan lainnya harus pandai-pandai berkomunikasi. Saya kira pasti ya, saat kalau seingat saya tahun 2018 dia amputasi, dia pasti akan merasakan saya harus kemana. Berarti harapan saya main sepak bola sudah hilang. Dan ketika itu saya tim ini Indonesia setelah juara trofeo di Indonesia di Kuningan, mungkin dia dapat info di mana ya dengan teman-temannya, dia ada info sepak bola seperti ini, dia langsung kontak saya dengan bertanya kepada saya, ini siapa gitu. Saya juga pelatihnya, terus dia ingin bermain sepak bola dengan keadaan yang mini, apakah saya bisa gitu kan. Dia juga berpikir, waduh, mungkin saya main sepak bola selesai, karena tidak ada lagi lembaga atau klub yang bisa bermain sepak bola dengan satu kaki. Tapi alhamdulillah di Indonesia terbentuklah Indonesia Amputasi Football, yang sekarang nih PSAI, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Alhamdulillah Adit bisa masuk di sini, bisa berkumpul dengan teman-temannya, bermain sepak bola yang baik dengan penuh semangat. Sebagai pelatih berusaha semaksimal mungkin teman yang satu dengan teman yang lain harus saling dekat, kenal, jangan sampai tidak ada perkelompokan. Karena nanti kalau ada masing-masing kelompok nanti tidak ada kurang komunikasi yang bagus, nanti ada hati-hati yang tidak enak kan. Dalam dalam sepak bola kan luas ya. Maka saya usahakan kepada teman-temannya juga, dari semua, dari manajemen sampai ke pelatih sampai ke pemain, harus tidak ada perkelompokan, harus saling kenal mengenal, karena main sepak bola satu untuk bersama. Karena tidak ada dia kelompoknya cuma 2 orang, 3 orang, tidak ada. Semua main 7 orang, ya 7 orang harus komunikasi, tidak ada yang jauh. Tapi alhamdulillah saya sebagai pelatihnya yang terus bertemu dengan mereka sebagai pemain, saya berusaha semaksimal mungkin dia harus saling komunikasi dengan teman-temannya, tidak lepas dari komunikasi. Semua pemain dekat, tidak ada yang jauh, semua dekat. Jadi adalah timbul kekeluargaan di antara mereka. Saya ingin menciptakan seluruh pemain ya, bukan Adit saja ya, seluruh pemain Garuda Inap, agar tim ini lebih baik dari sebelumnya. Karena buat satu Indonesia, tapi saya akan berusaha lebih baik agar tim ini menjadi tim ya paling tidak di Asia kita punya nama lah Indonesia ya. Makanya Adit juga berkumpul bermain dengan Garuda Inap. Alhamdulillah ada lagi pemain sepak bola, karena Adit adalah main sepak bola murni dia. Karena dia memang sudah pemain sepak bola gitu. Malah lebih mudah mengarahkan saya sebagai pelatih. Kan kalau yang lain kan campur sari, ada yang memang bukan pemain bola gitu. Ada juga yang main bola yang biasa. Tapi kalau Adit memang pemain sepak bola murni, tinggal saya bagaimana mengembangkan dia agar dia bisa lebih maju lagi. Tergantung Aditnya. Tapi saya yakin Adit dengan sering komunikasi dengan pelatih pasti ya dalam sepak bola, bagaimana untuk ke depan lebih baik. Saya berikan support kepada Adit agar tetap latihan, walaupun dimanapun tetap latihan semangat, karena bagaimanapun sepak bola itu terutama individu dia sendiri ya, bagaimana menjaga jiwa dia. Kalau dia sudah tergoda dengan yang lain bermain bola, sepak bola hancur. Tapi kalau dia fokus dengan sepak bola, sering bertanya dengan pelatih bagaimana dia ingin maju sebagai sepak bola,
mudah-mudahan Adit bermain sepak bola di arena tim Indonesia semakin lama semakin baik dan timbullah banyak Adit yang baru, karena Adit adalah pemain sepak bola murni. Melakukan apa yang Anda suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang Anda lakukan adalah kebahagiaan. Itulah kalimat indah dan penuh makna yang disampaikan oleh Oprah Winfrey. Aditya telah berhasil menjadikan semua tantangan yang dilaluinya sebagai sarana dan pegangan untuk tetap berjalan, bahkan berlari, mengejar apa yang dirinya sukai. Inaf telah menjadikan Aditya sebagai sosok yang selalu menatap ke depan, baik dalam lingkungannya, pertemanannya, bahkan suasana di Inaf telah membuat Aditya merasa dirinya sangat berkembang di sana. Yang awalnya tidak pernah terpikirkan bahwa negara yang sangat kita cintai ini, yakni Indonesia, memiliki tempat atau wadah untuk mereka yang ingin menyalurkan bakat dalam dunia sepak bola. Memang belum banyak dari masyarakat di Indonesia mengenal Inaf. Namun, klub sepak bola ini telah membangun jembatan bagi setiap orang yang memiliki keterbatasan sekalipun. Saya Rusa Romanto Sutomo di Indonesia Putih Football atau INAF, Indonesia Putih Football di Indonesia dikenal dengan sepak bola aplikasi Indonesia. Saya menjabat sebagai sekjen. Dasar awal kita mulai INAF terbangun itu karena mulai di negara-negara itu untuk wadah sepak bola putih khususnya penyandang disabilitas itu sudah dimulai. Nah, disitulah kita teman-teman disabilitas di Indonesia mendirikan salah satu sepak bola putih gitu. Kita mencari ke setiap door to door ke teman-teman organisasi disabilitas fisik dan terhadap komunitas kita sendiri, dan kita mencari teman-teman yang istilahnya bukan hanya sekedar bakat, awal dari hobi, setelah itu kita perkenalkan sepak bola putih itu seperti apa, dan akhirnya mereka teman-teman disabilitas fisik itu tertarik apa yang kita akan adakan. Batasnya ya SDM sih sebenarnya. Selain SDM pemain itu kita harus jemput bola, mencari, karena kita tidak punya data nih. Di Indonesia kan data disabilitas untuk fisik itu minim, yang amputih apalagi yang khususnya amputih gitu. Makanya kita coba usaha antar komunitas dengan teman-teman dari mulut ke mulut, meminta pada teman-teman ada informasi teman-teman daksa yang istilahnya baik itu amputih maupun less outrage. Punya ide pemikiran seperti ada beberapa ketua umum kita, Sudiaya, ada wakil kita, terus ada beberapa teman yang juga di susunan pengurus juga. Itu mereka akhirnya mengumpulkan kita gitu kan, ingin mengadakan sepak bola amputih ini apa yang sudah diadakan oleh negara lain. Dari situ kita mulai nih mencari
pemain, ya, mulai mulut ke mulut, terus dari setiap komunitas, dan akhirnya pas di tanggal 3 Maret itu kita berdirilah sepak bola amputasi Indonesia. Kita pulang ke Asia itu membawa bekal pemain terbaik dan kiper terbaik. Di liganya ikut kita juara 2, tapi ketemu dengan timnas kita bisa mengalahkan timnas yang sudah 5 tahun dengan kita yang baru 4 bulan sebenarnya, masih bayi lah ya. Sepak bola amputasi Indonesia itu menjadi satu olahraga yang favorit di masyarakat Indonesia, karena yang namanya cabang sepak bola olahraga itu adalah olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Sepak bola yang non disabilitas ya kan bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Sebagai walaupun kita mempunyai suatu kekurangan, kita akan bisa membawa nama bangsa dan negara. Ternyata semesta itu sedang menguji diri ini. Ketika sesuatu yang berharga dalam hidup kita diambil tanpa persiapan, semua berubah, senang dan bangga terhadap diri sebelumnya musnah dan hilang tanpa jejak. Tidak ada lagi kehidupan sebelumnya. Namun, mulut dan hati ini ingin berterima kasih sekali lagi kepada diri ini. Bahwa terima kasih sudah mau bertahan dan berjuang melewati segala lika-liku kehidupan demi membuat cerita baru, awal baru, bahkan untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami. Serta tidak lupa untuk aku mencoba berdamai dengan kenyataan di dunia ini. Ternyata melangkah ke depan itu tidak dihitung berdasarkan berapa jumlah kaki yang dimiliki, bahkan berapa jumlah anggota tubuh yang dimiliki. Melangkah adalah bagaimana diri kita ingin maju, mencapai sebuah cita-cita yang dahulu terkubur bersama rasa sedih, takut, dan tidak menerima kenyataan yang dialami. Dengan sisa aset yang berharga ini, aku akan menjaganya dan menjadikan hal itu sebagai tumpuan yang tidak hanya untuk melangkah, namun aku akan berlari sekencang mungkin. Menunjukkan bahwa diri ini mampu bangkit dan berdiri memulai sebuah kisah baru dalam diri ini. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang aktivis politik, Sohoki, yang berani berjuang mendatangkan harapan dan membebaskan semua orang dari keterpurukan untuk bangkit kembali. Kurang lebih begini katanya. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut untuk melangkah. Hanya dengan itu, kita dapat mengerti kehidupan dan menyatu dengannya.
teman-teman yang mengalami kejadian seperti saya atau udah bawaan dari lahir, apapun yang teman-teman suka, kalau berdedikasi gitu ya, berdedikasi di suatu bidang, insya Allah gitu, pasti bisa gitu. Karena apa ya, ukurannya ternyata manusia itu walaupun udah dikasih kekurangan masih bisa membuat kenyataan-kenyataan baru. Kedepannya pengen buka apa ya, kayak sekolah sepak bola tapi khusus gitu buat teman-teman disabilitas daksa gitu, yang kekurangan fisik, lebih buat apa ya, jadi bikin ruangan buat mengembangkan cita-cita teman-teman gitu, yang mudah-mudahan terwujud. Jadi sebenarnya jangan meragukan gitu, sebenarnya harus disupport karena teman-teman disabilitas juga punya impian, punya apa ya, jadi seseorang setelah mempunyai impian kan otomatis kalau disupport juga teman-teman disabilitas bisa lebih bersemangat. Kalau meragukan sebenarnya kurang tepat gitu, jadi lebih diperhatikan gitu, lebih apa ya, membuat fasilitas-fasilitasnya juga, karena mereka juga sama-sama manusia. Harapannya sih lebih menyamaratakan juga, entah itu dari kejuaraan-kejuaraan, terus fasilitas, jadi lebih diperhatikan. Yang saya ingat terus gitu dari salah satu cendekiawan Indonesia, apa ya, lakukan apa yang kamu sukai sampai engkau merasa dekat dengan Tuhan.